Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Sirajul Hadi sekaligus dosen Internet of Things Teknologi Informasi tahun 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami atau sebagai bahan laporan untuk memperkuat proyek kami, yaitu kami beri nama Smart Door Lock. Kami dari kelompok 1 Teknologi Informasi tahun 2020-2021 dengan beberapa anggota, yaitu pertama saya sendiri lalu Waisa Putra dengan NIM 2001-02-003, kemudian teman saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 2001-02-0006 dan Hendra Hadi Pratama dengan NIM 2001-02-0018 dan dua teman cewek saya 2001-02-0017 dan Sri Rahayu 2001-02-0011. Baik, di sini saya akan mulai saja penjelasan. Nah, di sini saya akan membagi video saya jadi beberapa part. Jadi part pertama saya akan mengisi dengan perkenalan alat dan bahan. Kemudian part kedua saya akan mengisi tentang cara kerja dari Smart Door Lock ini. Kemudian part yang ketiga nanti kita akan ngoding di Arduino IDE-nya. Kemudian part yang terakhir itu penjelasan output dan hasil dari proyek kita. Baik, saya langsung saja mulai tanpa menyingkat waktu. Baik, saya langsung mulai dengan bahan, alat, dan bahan. Di sini kami memiliki beberapa alat dan bahan yang mungkin sangat perlu atau main tools-nya. Beberapa bahan utama, peralatan utama. Di sini kita memiliki ESP8266 dengan support WiFi, jadi kita bisa akses dengan WiFi. Kemudian di sini kita mempunyai modul relay 5 volt. Ini modul relay 5 volt ini semuanya bisa teman-teman atau sekalian beli di marketplace atau e-commerce dimanapun. Kemudian di sini ada solenoid 12 volt. Ini yang harus dikasih daya atau tegangan yaitu sebesar 12 volt. Jadi kalau kita kasih tegangan kurang dari 12 volt atau sama dengan 9 volt, bakalan dia tidak akan bergerak untuk solenoidnya atau pengisinya karena di sini memiliki magnet di dalam. Kemudian yang keempat kita mempunyai adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt ini gunanya untuk memberikan tegangan kepada solenoid dan relaynya nanti. Kemudian yang kelima adalah jumper, kabel jumper. Di sini ada beberapa kabel jumper yang saya gunakan. Ada jumper male to female, ada male to male, ada male to female to female, ya. Ada beberapa kabel, tapi itu yang saya sebutkan. Kemudian kita kasih konektor atau jack 12 volt. Nah, di sini kita akan mencolokkan nanti adapternya ini ke sini. Nah, jadi itu penjelasan tentang alat dan bahan yang kita gunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari proyek kita. Pertama dari codingannya, import codingan, hasil codingannya. Nanti hasil codingannya akan masuk di sebelah sini ya teman-teman. Masuk di Arduino Node MCU versi 3-nya. Kalau sudah di-upload di Arduino, bahkan dia masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa pin yang saya gunakan. Nah, di sini penjelasannya pin yang saya gunakan itu ada beberapa GPIO-nya. GPIO saya menggunakan untuk output ke relay-nya ini, saya menggunakan pin GPIO 16 ya teman-teman, atau bisa teman-teman lihat di D0 ya, di D0 di pin di Node MCU nya. Supaya lebih jelasnya saya akan
memperlihatkan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan GPIO 16. Teman-teman bisa menggunakan selain ini ada GPIO 5402 selain GPIO-nya. Kemudian di sini dia dimasukkan. Nah, di dalam modul relay ini terdapat tiga pin ya. Ada VCC, kemudian ada ground dan ada inputnya. Nah, untuk yang GPIO 16 ini kita masukkan ke in-nya. Itu jadi in-nya, jadi inputnya ya teman-teman. Dan untuk yang kabel merah ini untuk ground-nya. Nah, ground-nya kita masukkan di sini. Sedangkan yang ini untuk VCC atau tegangannya, kita tegangannya kita menggunakan yang kabel warna merah. Ini ilustrasi kabel ya teman-teman. Ini saya colok di 3V atau V-in bisa teman-teman pakai. Kemudian di sini ada beberapa warna di sini di solenoid untuk penyuplainya. Nah, untuk pembukanya, dan di sini ada input dan output. Nah, di sini input yang di tengah, nah dan output yang di merah ya. Jadi yang output mengarah ke solenoid door lock-nya, kemudian yang input mengarah ke power supply. Teman-teman bisa menggunakan power supply yang 12 volt, tapi di sini yang standarnya 9 volt ya teman-teman. Power supply, atau bisa pakai seperti yang saya pakai tadi, pakai konektor atau mode yang step down bisa penurun tegangan. Dan di sini di solenoidnya ada dua kabel ya teman-teman. Di solenoidnya ada dua kabel, yang positif dan negatif. Nah, yang positifnya mengarah ke outputnya, sedangkan yang negatif itu mengarah ke negatif dari mengarah kepada power supply teman-teman, atau adapter negatif teman-teman. Sedangkan yang positif itu mengarah kepada input. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari smart door lock yang saya buat, project yang saya buat. Jadi cukup simple, namun kita harus butuh pemahaman yang ekstra. Baik, saya langsung saja kepada beberapa codingannya. Di sini saya menggunakan Arduino versi 1812. Ini untuk skate ya teman-teman. Ini untuk MQTT-nya. Jadi di sini kita menggunakan broker ya teman-teman. Brokernya kita pakai MQTT. Nah, di sini juga kita akan menggunakan Google Assistant, tapi nanti belakangan. Di sini ada include-nya teman-teman. Teman-teman harus include-kan, harus sama di unitnya. Sini include-nya. Include-nya apa? Include-nya ini didapatkan ESP826 YP high. Kemudian include kedua itu ada brokernya ya, dan ada Android client-nya yang kita gunakan. Kemudian di sini sesuai penulisannya teman-teman sudah dijelaskan dengan cukup mudah di sini. Kita tinggal menyesuaikan aja. Kemudian di sini WLAN SSID ini adalah hotspot yang teman-teman pakai ya. Ya, jadi kalau saya menggunakan HP, misalnya hotspot dari HP, menggunakan hotspot HP, apa nama hotspotnya? Silahkan teman-teman cantumkan di sini. Di sini nama hotspot saya LWSDC dan passwordnya ini auto aja dulu. Kemudian, nah di sini setup ada point-nya. Nah di sini ada define relay 16. Nah kita menggunakan untuk relaynya itu di pin 16 GPIO 16-nya. Kemudian di sini di define IO server ini, dari mana saya dapatkan ini? Ini dari ada Fruitnya, website ada Fruitnya. Jadi teman-teman buka kalau sudah daftar misalnya di ada Fruit, bakalan
ada dikasih key-nya. Nah, ini 883 per SSL-nya. Kemudian ini username dan key-nya. Di mana saya dapatkan ini? Saya akan tunjukkan kepada teman-teman di mana saya mendapatkan ini. Nah, di sini. Nah, jika kalau sudah teman-teman membuka ada Fruit.io, di sini nama saya, username saya. Di sini saya mengklik my key, ya teman-teman. Nah, di sini akan keluar username dan aktivasi key-nya. Ya, ini yang kita kopikan ke sini, ya. Dan ini key-nya kita masukkan ke sini. Gitu, jadi. Kemudian global state-nya WP client kita masukkan yang keempat ini, variabel yang empat ini, yaitu IO server, IO superport, IO username dan key-nya. Kemudian di sini saya ada MQTT connect, jadi untuk mengkonekkan ke MQTT, ya. Kemudian kita setup dulu untuk pin-nya. Pin yang saya setup di sini adalah satu pin, ya, karena output saja, karena dari dia memberikan perintah, ya, dari .mcu-nya kepada modul relay-nya. Jadi di sini kita pakai tadi relay pin mode yang di PA16 itu sebagai outputnya, ya. Kemudian di sini pakai serial begin. Serial beginnya bisa Pak teman-teman pakai 115 200, satu bisa 9600, tapi keseringan kalau untuk MQTT ini biasanya pakai yang 115.200 dan kita kasih delaynya 10. Kemudian kita inputkan, outputkan perintah hasil, ya, ada perintah MQTT demo, ya. Kemudian kita connect WiFi aksesnya. Di sini kita menggunakan stringnya, kalau dia connect berarti akan dikeluarkan connect to, ya, jadi connect ke SSID kita gitu yang di HP gitu. Dan di sini ada begin WLAN SSID-nya. Di sini kita tampilkan nanti dia di misalnya di COM3 kita teman-teman kita akan melihat di COM3 juga. Di sini saya menggunakan pengkondisian WiFi status. Jika tidak sama dengan well connected, maka di delay 500. Ini 500 yang setengah detik, ya. Kemudian kita print perintahnya. Kemudian kita serial print lagi WiFi connected, ya. Jadi kalau sudah di-connect berarti akan di-print IP address dan local IP di local IP. Kemudian setup MQTT subscription yang menerima. Ini kita kasih nama pintu 1 karena saya menggunakan string itu untuk membuka pintu, dan untuk pintu saya menggunakan variabelnya di sini pintu 1. Kemudian untuk di sini buat loopnya, di sini ada, ya, looping. Di sini kita untuk mengecek ada kalau sudah ada Droid sudah bisa di subscribe, ya. Di sini kita akan connect MQTT-nya, kondisian MQTT-nya to reach subscribe-nya 500 jika, ya, yang diterima sama dengan pintu 1, ya. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya ketika sudah menerima subscribe atau koneksi, maka dia akan connect, ya, connect. Kemudian di sini variabel pintu 1 saya masukkan. Kemudian ini saya kurang mengerti, tapi ini yang ada di strcmp ini saya kurang ngerti karena mungkin ini yang ada di di MQTT library-nya, MQTT-nya. Kemudian di kita write kita kasih ketika, maka delay-nya 1000 atau 1 detik. Dan misalnya, atau di kita write jika keadaannya low, maka juga delay-nya sebanyak 1000. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian void MQTT connect-nya
misalnya kita write misalnya jika connect misalnya maka diteruskan ya teman-teman connect to MQTT-nya. Kemudian unit retrace 3 ketika ya kalau sudah connect misalnya nanti misalnya kalau sudah belum connect maka akan kita tunggu. Pasti kalau sudah sama antara SSID dan passwordnya bakalan bisa ya. Kemudian untuk menunggunya kita keluarkan refreshing MQTT connection in 5 second ya. Kemudian delaynya 5.005 detik. Kemudian retrace ya mungkin sekedar ini ya teman-teman codingannya, bentuk codingannya, tapi nanti kita akan konekkan juga ke IFTTT-nya untuk menyambungkan dengan Google Assistant-nya. Oke teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang door lock-nya. Di sini saya sudah membuat dashboard-nya, namanya door lock ya. Kalau teman-teman silahkan buka dan buat misalnya kalau teman-teman mau buat edit create new block ya. Tapi kalau saya sudah ini karena sudah saya punya saya edit layout misalnya. Nah di sini saya jelaskan saya menggunakan variabelnya pintu ya, pintu. Kemudian kita lihat stepnya, kemudian block title-nya namanya pintu ya. Kemudian button on text-nya, maksudnya button di sininya ya, saya menggunakan open dan close ya, close, open dan close ya. Jadi itu yang saya gunakan di sini. Kalau sudah selesai, misalkan sudah buat, misalnya kalian bisa sesuaikan sama yang di codingannya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau edit, dia mau ubah, silahkan diedit. Kalau sudah selesai misalnya save layout, maka teman-teman sudah bisa. Nah sekarang kita akan menuju ke part selanjutnya untuk mencoba untuk membuat solenoid door lock-nya menyala. Baik.